Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian dari kita menyangka atau mengira bahwa ketika nafas sudah berhenti, nafas berhenti untuk berhembus, ketika mata menutup dan kita dikelilingi oleh tangis dan doa-doa keluarga, kita dikafani, disolatkan, lalu dibawa ke makam, kemudian ditimbun di dalam tanah, maka semuanya sudah selesai. Itu anggapan sebagian orang. Di dunia ini, apalagi pada akhir zaman ini, mudah dibayangkan bahwa meskipun seseorang itu sudah meninggalkan dunia, tetapi istilah jejak digitalnya masih berseliweran di dunia ini. Ada yang justru hidup setelah kita mati. Ia hidup dalam bentuk kata-kata atau hidup di dalam video, gambar, pernyataan-pernyataan yang pernah kita unggah atau kita share. Ia menjadi saksi abadi yang terus berjalan, entah membawa pahala atau dosa yang tak henti ditumpahkan dalam catatan amal buruk kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu sunnah hasanah, yaitu perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu sunnah sayyi'ah, yaitu contoh perbuatan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, hadis ini cermin yang menohok. Sekali lagi kita menekan, pada setiap kita menekan tombol share atau bagikan atau teruskan atau copy, posting dan sebagainya, kita sebenarnya sedang memilih apakah amal ini akan menjadi cahaya yang terus bersinar di akhirat kelak atau api yang terus berkobar membakar setelah jasad kita membeku di dalam tanah. Rasulullah juga pernah bersabda dalam kisah dua anak Adam, yaitu Habil dan Qabil.
La tuqtalu nafsan zulman illa kana ala ibni adamal awwali kiflan min damiha la annahu awwalu man sanal qatla. Tidaklah dibunuh suatu jiwa secara zalim melainkan anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, akan menanggung bagian dari darahnya, karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana dosa mengalir bukan hanya karena melakukan, tapi karena memberikan contoh dan memulai. Hari ini orang-orang dengan mudah memberikan inspirasi melalui media sosial. Apakah inspirasi berbuat baik ataukah inspirasi berbuat buruk? Begitu pula hari ini setiap orang, siapapun yang pertama kali memulai tren yang buruk, menyebar konten syahwat, menormalisasi kebencian, atau membuat konten yang mendorong maksiat, maka selama orang mengikuti dan terinspirasi darinya, dosa terus berjalan, bahkan setelah ia membusuk di dalam tanah. Marilah kita renungkan hal ini sebelum kita menekan tombol-tombol di dalam HP, posting, unggah, bagikan, share. Mari berhenti sejenak, ambil jeda sebelum menekan tombol-tombol tersebut. Apakah kita akan menanam pahala jariah atau kita menanam dosa yang terus membesar meskipun kita sudah berkalang tanah? Tidak semua yang kita anggap hiburan itu ringan di sisi Allah. Tidak semua yang viral itu berkah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut sebagian manusia yang menjual kata dan hiburan untuk menyesatkan dari jalan Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna, lahwa al-hadis, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah sebagai olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran surat Luqman ayat yang ke-6. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita, wailul ladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailullah, celakalah orang yang berbicara kemudian berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Celakalah dia. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4990. Jemaah rahimakumullah, menurut hadis ini manusia dilarang berbohong, dilarang berdusta meskipun hanya bercanda. Apakah ada orang berdusta dengan bercanda atau bercanda untuk berdusta? Contoh yang tidak untuk diikuti, misalnya seseorang yang mengatakan, saya tadi malam pada waktu hujan yang deras lewat di puskopat, di situ saya melewati polisi tidur. Karena kasihan kedinginan, maka polisi itu saya tutup atau saya selimuti.
Ini sepintas adalah gurauan. Apakah benar orang yang mengatakan itu lewat di psikopat? Apakah benar orang itu melewati polisi tidur? Dan apakah benar orang itu menyelimuti polisi tidur tersebut? Sepintas ini adalah bergurau, bercanda, agar mendapatkan respon dari lawan bicara supaya tertawa. Maka Rasulullah mengatakan, wailullah, celakalah dia. Jamaah rahimakumullah, meskipun sederhana, hal ini kalau tidak kita sadari, kita berbuat banyak dosa yang kita tidak tahu. Padahal kalau Rasulullah mengatakan celaka, maka dia adalah celaka. Dan di sisi yang lain, Rasulullah memotivasi, mengapresiasi kepada orang yang berusaha untuk meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Wabi baitin fi fasatil jannah liman tarokal kadziba wa ingkana mazikan. Saya memberi jaminan, saya Rasulullah memberi jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Di satu sisi tadi Rasulullah mengatakan orang yang berdusta walaupun bercanda itu celaka. Kemudian di sisi yang lain Rasulullah mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walau dia bercanda. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak konten yang sudah kita buat bukan untuk mengajak kepada kebenaran, tapi justru menjauhkan dari Allah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan membuat postingan yang memancing hawa nafsu, mempermalukan orang lain, atau menormalisasi dosa. Berapa banyak? Hanya kita yang tahu, dan tentu saja Allah Maha tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa ta'afani minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi perlu diingatkan kita semuanya, saling mengingatkan, saling menasihati agar berhati-hati di dalam men-share setiap berita yang kita terima. Apakah itu mengandung kedustaan, mengandung candaan tetapi tidak ada kebenarannya, atau itu berita-berita yang baik, maka sudah sepatutnya kita pilih mana yang akan membawa amal hasanah bagi kita dan mana yang akan membawa atau memperbanyak dosa kita kelak kalau kita sudah meninggal. Karena jejak digital itu terus berjalan. Kita sekarang mungkin mudah membayangkan, zaman dulu susah membayangkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan baik men-share suatu berita atau video, yang video itu diikuti oleh orang lain, maka itu menjadi pahala jariah baginya. Dan sebaliknya,
orang-orang yang men-share pernyataan, gambar, video yang sifatnya tidak baik, yang membawa kemaksiatan, maka dia akan menjadi dosa jariah bagi orang yang membagikannya, tanpa mengurangi dosa mereka. Akan menambah dosa orang yang membagikan tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti. Sebagai penutup khutbah, marilah kita berdoa kepada Zat yang Maha Agung dengan penuh harap dan kebaikan untuk kebaikan kita dunia akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.